Dia kesel kan? Diajak ngobrol sama suaminya. Lu siapa sih gitu? Iya. Lu siapa sih gini-gini? Dan ternyata suara itu ngebalas. Oh ya, Kayak ngobrol gitu. jadi gini-gini. Si Remy Chua itu kan ngigau kan? Iya. Tapi suaranya si Remy Chua itu bukan suara dia. Oh, berubah suaranya. Suaranya berubah. Oke. Terus hingga suatu saat kan si suami ngajak ngobrol kan? Iya. Kesel dia kan? Lu siapa sih gitu? Dan dia ngebalas omongannya si suaminya nih. Kayak ngobrol gitu. Kayak ngobrol. Iya. Dan dia bilang kalau nama dia itu Terestia. Oke. Teman satu tempat sekantornya Si istrinya iya. yang kemarin jadi korban pembunuhan. Iya. Halo guys. Jumpa lagi sama gua Poling Gua suara gaib. dalam segmen Ngobrol Santai Tapi Seram. Halo teman-teman, apa kabar nih? Pada baik-baik semua dong, harusnya. Lu baik, Bang? Baik. Ya? Sehat. Iya, ini bukan basa-basi, ini memang karena care kita. Iya, kita care dong. Kita harus care sama para viewer kita ya. Iya, karena viewer kita semakin menambah, karena subscriber makin menambah. Iya. Dan yang nonton makin banyak gitu kan. Benar. Amin ya. Amin. Oke lah, kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Oh, ini kita bahas Ngobrol apa nih kita? yang rada serem. Karena emang serem. Ini iya, tapi biasanya kan kita ke mitologi. Oh, iya. Tapi ini ada ini kombinasi antara pembunuhan dan juga hantu. Wah, sangat collaboration banget ya. Jadi ini kita akan ngebahas tentang salah satu kasus. Yang kasusnya itu dipecahkan sama hantu si korban. Jadi ada orang nih. Detektif ya hantu. Oke. Jadi ada orang nih dibunuh. Nah, setan si korban yang dibunuh ini yang mecahkan kasusnya sendiri. Oke, Keren nggak sangat tuh? menarik untuk Keren nggak tuh? dibahas ya. Gimana? Kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Check it out. Nah, oke Bang Sul. Nah, oke Bang Poling, kenapa? Jadi kita membahas kasus siapa sebenarnya? Oke, jadi ini kita ngebahas kasus yang terjadi di Chicago tahun 1977. Oh, berarti luar negeri ya? Amerika. Tempat yang seharusnya nggak percaya setan itu ada. Benar, dan setannya nggak serem. Iya. Menurut gua ya. Iya, makanya. tapi ini serem loh. Tapi Oke. menurut gua serem. Oke. Jadi ini adalah kasus pembunuhan Terestia Basa. Setia basah. Enggak. Oke. Jadi gini, Terestia Basa ini adalah seorang warga Filipina. Oh, Filipina. Ya, jadi dia orang Filipina. Peranakan ya. Bukan peranakan, Memang perantau ya. Ya, perantau, Iya. tinggal di Chicago dan bekerja di salah satu rumah sakit. Oh. Namanya Rumah Sakit Edgewater. Suster ya. Dia terapis. Oh, terapis. Jadi dia tuh terapis pernapasan di rumah sakit itu. Oh. Nah, jadi nih kalau si Terestia ini itu tuh punya gambaran yang kayaknya nggak punya musuh. Soalnya dia tuh orangnya baik, humble gitu ya. menyenangkan lah kali ya. Gambaran dia diceritakan orang-orang kalau dia tuh pendiam, kerja aja dia tuh, kerja aja. Iya. Jadi dia nggak mau Tidak neko-neko lah. nggak ya neko-neko, orangnya, juga nggak suka ikut gosip, Dan nggak. kemungkinan besar tidak ada musuh lah. Iya kan, Iya. kan datang kerja pulang udah gitu doang. Benar. Iya kan? Harusnya nggak ada punya musuh dong. Iya, benar, harusnya. Tapi siapa sangka ternyata dia jadi korban pembunuhan yang cukup sadis menurut gua. Oh my god. Oke. Keji banget. Iya. Jadi kita mulai nih. Langsung saja. Oke. Jadi semuanya bermula ketika di apartemennya Terestia, tetangganya Terestia yang berada di satu lorong, apa. mencium bau gosong gitu. Smoke. Asap ya. Iya udah sih. Dan dia mencium bau kebakaran, tapi tuh nggak rapi. Oh gitu. Jadi tuh ada bau gosong, kayak kebakaran. Iya. Tapi tuh dilihat di gedung tuh nggak ada kebakaran juga, nggak rapi, Dan nggak ada alarm juga kan? Harusnya nggak ada alarm. Iya. Tapi karena dia takut, dia tetap telepon ke pemadam kebakaran. Oke. Pemadam kebakaran datang bingung. Loh, lu ngelapor kebakaran tapi nggak apinya ada mana apinya. nih? Iya. Tapi untuk jaga-jaga, semuanya dievakuasi. Oke. Begitu dievakuasi, pemadam kebakarannya mulai mencari sumber api, asap itu. sumber baunya. Iya. Dicari-cari, ternyata sumbernya ngefake tuh, enggak dong. Kirain. Zaman itu belum ada vape kayaknya. Ini kan tahun 1977 loh. Oke, selama iya. Terus. Oke. Jadi setelah ditelusuri ternyata bau asapnya itu berada dari kamarnya si Terestia Basa. Oke. Ketika polisi masuk, ruang kamar itu udah terbakar
cukup parah gitu, 90% terbakar semua lah gitu. Ditemukan dengan si Telestia Basa ini ditemukan dalam kondisi terbakar, tapi nggak pakai baju. Nggak pakai baju, ya bugil. Iya benar. Memang iya, benar. dan dalam keadaan telanjang gitu. Iya. Terus karena janggal, pemadam kebakaran menyerahkan mayat si Telestia Basa ke kepolisian dan detektif lah waktu itu kan. Iya. Bukan Conan ya. Bukan. Itu kan Jepang. Iya, benar. Ini jauh sekali Anda Jepang. Conan. Ngapain dia main-main? Kali aja kan. Oke. Jadi diserahkanlah mayat Telestia Basa ini ke detektif atau kepolisian lah. Oke. Terus pihak polisian langsung nyerahin mayatnya lagi, diserahin ke forensik untuk diotopsi. Iya benar. Diotopsi. Ketika proses otopsi, pihak kepolisian itu curiga karena diketahui ternyata Telestia Basa itu udah meninggal baru terbakar. Meninggal dulu terbakar. Baru terbakar dia. Oke. Jadi hasil forensiknya adalah si Telestia Basa itu ditelanjangi. Ditelanjangi dan ditikam tepat di jantung. Jadi ditikam pas di jantung. Oke. Habis itu tergeletak dong. Iya benar. Baju yang dipakai, yang udah dibuka nih, dibakar dan ditaruh ke atas badannya gitu. Terus mungkin si penjahat kayaknya kurang gede nih apinya nih. Iya benar. Kasurnya Telestia Basa diambil, ditimpa ke dia, ditambah lagi apinya. Habis. Iya benar. Nah, terus kepolisian curiga dong. Berarti ini tuh bukan bunuh diri. Bukan kecelakaan. Iya, benar. Jadi ini tuh bukan kecelakaan. Karena rapi banget kan. Bukan kecelakaan, pembunuhan, dan pembunuhnya ingin ngilangin jejak. Iya, benar. Karena kan terbakar habis. Iya. Nah, ketika olah TKP, polisian agak kesulitan tuh. Kok bisa kesulitan? Kesulitan dong, karena nggak ada bukti. Oh iya. Karena zaman itu belum ada CCTV ya guys. Iya benar. Susah. Benar. Iya. Karena 90% ruangan itu terbakar. Oke. Jadi nggak ada petunjuk sama sekali nih. Iya, Polisi udah mulai putus asa. Iya. Tapi anehnya nih. Lu bayangin ya, lu pikirin nih. 90% barang-barang di kamar itu terbakar. Oke. Tapi ada satu petunjuk yang ngebuat yang memberi secercah harapan sama polisi. Secercah harapan. Iya dong. Bahasa. Kan biar puitis. Iya benar. Terus yang anehnya itu tuh selembar kertas. Berarti 10%-nya itu ya. Yang nggak kebakar kan 90%. Oh iya. Ya, harusnya 10%-nya itu. Enggak dong, itu berarti 1-2%. Iya, benar. Jadi anehnya petunjuknya itu sebuah kertas. Logikanya itu tuh cuman secari kertas kecil doang gitu. Harusnya itu mudah terbakar banget. Harusnya terbakar. Iya, benar. Habis harusnya terbakar habis. Iya. Ini enggak terbakar. Dan di kertasnya ada tulisan belikan tiket di teater untuk AS. Belikan tiket dia. Berarti tiket bioskop ya? Iya, bioskop buat nonton. Iya, benar. Untuk si AS. Filmnya nggak tahu tuh film apa. Kayaknya nggak tahu, kayak Avenger kayaknya. Iya. Ada sih. Ya. Jadi si polisi mulai mengira nih. Iya. Berarti dia membunuh karena tiket nih. Enggak dong. Iya dong. Itu psycho sekali ya. Psycho sekali. Bioskop bunuh nih. Jadi si kepolisian atau pihak detektif nih berkesimpulan kalau pembunuhnya adalah si AS nih. Inisialnya AS. Iya. Terus si polisi olah TKP lah nih. Oke. Sampai semua ruangan, semua yang tinggal di apartemennya dicekin satu-satu. Iya, paham. Tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak ada titik terang. Iya. Dan akhirnya polisi mau nggak mau harus bukan menutup kasusnya sih. Iya. Menghubungi dukun terdekat atau? Enggak dong. Kalau Indonesia mungkin bisa. Enggak. Iya. Jadi si pihak kepolisian harus menangguhkan kasus ini. Jadi digantung. Digantung. Jadi karena nggak ada petunjuk kan, digantung lah. Udah buntu guys jalannya guys. Polisi kira kasus ini bakal nggak terpecahkan. Iya, selesai sampai di situ kira-kira. Hingga suatu saat. Oke. Polisi gila, ini seru banget kayaknya ya. Oke. Hingga suatu saat 6 bulan kemudian. Sigma kau. 6 bulan kemudian ada sepasang suami istri. Oke. Sepasang suami istri
yang suaminya nggak disebutkan namanya nih. Iya. Tapi si istrinya namanya Remy Chua. Remy Chua. Remy Chua. Berarti kayaknya orang peranakan Asia kayaknya. Enggak, bukan peranakan dong. Oh iya. Dia Salah. Dia juga berdarah. Dia juga orang Filipin. Oh ya, Asia dong. Ya. Dia orang Filipin yang juga kerja di tempat yang sama dengan si Celestia. Oh, teman sekantornya. Iya, teman sekantor. Kerjanya di rumah sakit itu. Edgewater. Edgewater. Iya. Dia nih tiba-tiba datang melaporkan ke pihak kepolisian kalau dia nih didatangin sama hantunya atau arwahnya Celestia untuk melaporkan siapa pelakunya. Oh iya. Jadi dirasuki gitu ya, dibisikin. Jadi setan ini nih, setan si Celestia nih, hantunya Celestia, tahu siapa yang ngebunuh. Oh dia berarti tahu ya. Iya dong. Dan dia minta tolong ke Remy Chua untuk melaporkan ke polisi. Oke. Jadi menurut pengakuan Remy Chua dan suaminya, selama 6 bulan, berarti kan begitu penyidikan tidak ada titik terang. Si Remy Chua nih mulai suka mimpi yang aneh-aneh. Oh iya. Dia suka mimpi didatangin sama si Celestia, yang minta tolong untuk lapor ke polisi tentang pembunuhnya. Tentang pembunuhnya dan motifnya apa gitu. Nah, jadi menurut pengakuan Remy Chua, kalau si setannya Celestia ini yang masuk ke mimpinya itu mengatakan kalau pembunuhnya itu Alan Showery. Oh, namanya? Alan Showery yang jadi petugas di rumah sakit itu juga. Oh, rekan kantor juga? Iya, jadi itu mereka tuh saling berhubungan gitu. Jadi teman kantornya juga. Ada hubungan apa dah berhubungan? Oh, maksudnya itu satu kantor aja? Teman kantor aja. Malu ya. Nama-namanya nyebelin nih, dipotong nih. Jiwa detektif gua tuh yang bodoh ini tuh. Akhirnya menduga-duga. Iya. Jadi Alan Showery. Terus kata setannya, si Alan Showery ini setelah ngebunuh dia, ngambil perhiasan dia untuk dikasih ke pacarnya. Detail banget dong. Oke. Iya, benar. Nah, terus sebenarnya sang suaminya si Remy dan si Remy ini nggak mau lapor polisi. Karena gini deh. Gimana? Gini deh. Lu dapetin mimpi. Iya. Dapat mimpi kalau ada setan, ada hantu yang kayak gini lah kayak Remy Chua. Terus lu lapor polisi. Kira-kira polisi di pikiran polisi apa? Itu cuma mimpi. Yang bener aja lo gitu. Cuma mimpi. Masa menerima laporan karena mimpi? Iya, gitu benar. Karena kan namanya kepolisian kan harus by fakta. Iya, benar. Nah, harus by data, by fakta, bukti. Cuman kata suaminya si Remy Chua nih. Kata suaminya nih, ada yang menarik. Apaan tuh? Jadi si Remy Chua nih, dia kan mimpi kan? Iya. Habis mimpi, dia tuh ngigo. Bagian ngigonya dia nggak tahu. Habis mimpi? Dia kan mimpi. Dia mimpi kan itu. Mimpi. Terus dia ngigo. Dia ngigau. Dia enggak dong, karena tidur kan. Tapi suaminya dengar. Dan terjadi hampir setiap malam. Selama 6 bulan itu ya? Selama 6 bulan. Hampir setiap malam. Iya. Hingga suatu saat dia tuh gerah gitu. Iya. Jadi ketika AC tuh. Kan? Nggak tahu zaman itu udah ada AC belum ya? Gue juga nggak tahu ada tuh. Iya. Jadi ketika Remy Chua nih ngigau nih, dia kesel kan? Dia ajak ngobrol sama suaminya. Lu siapa sih gitu? Iya. Lu siapa sih gini? Dan ternyata suara itu ngebalas. Oh ya, kayak ngobrol gitu. Jadi gini. Si Remy Chua itu kan ngigau kan? Iya. Tapi suaranya si Remy Chua itu bukan suara dia. Oh, berubah suaranya. Suaranya berubah. Oke. Terus hingga suatu saat kan si suami ngajak ngobrol kan? Ya. Kesel dia kan? Lu siapa sih gitu? Dan dia ngebalas omongannya si suaminya nih. Kayak ngobrol gitu. Iya. Dan dia bilang kalau nama dia itu Celestia. Oke. Teman satu tempat sekantornya istrinya yang kemarin jadi korban pembunuhan. Iya. Terus awalnya dia nggak mau ngelapor tuh ya, kayak alasan itu tuh. Iya. Panjang selama 6 bulan kayaknya udah nggak tahan. Iya benar makanya. Nggak tahan dong. Iyalah. Tiap malam dia mulu nih. Lagi mau tidur baru. Bro, laporin dong bro, gimana sih? Coba lagi sama gua nih. Gimana mau masih yakin nggak mau lapor nih gitu kan? Jadi akhirnya karena dia udah kayak Iya. begah banget nih. Gue coba lapor nih, mana tahu.
mana tahu diterima polisi kan? Iya benar. Walaupun kayak kecil kemungkinan ya. Paling parah gue diusir. Iya, Udah benar, itu benar, doang kan. benar. Yang penting Iya, gue iya. udah bantu gitu. Iya. Terus datanglah dia, ngelapor ke polisi, bilang, Pak, gue mau lapor nih, Ya. gue didatengin setan, hantu, arwah, roh, siapapun itu yang namanya Iya. Terestia Basa katanya. Dia bilang kalau dia itu dibunuh. Oke. Pelakunya Alan Showery. Awalnya polisi udah mau cuekin tuh. Iya. Apaan sih lu? Mau dicuekin nih. Nggak jelas lu. Tapi ketika dengar namanya Alan Showery, polisi tertarik. Kenapa? Karena di surat ada inisial itu. Anda benar. Karena di surat yang ditinggalkan Iya. itu ada inisial AS-nya. AS, ya. Dan pembunuh yang disebutkan namanya Alan Showery. Oke. Inisialnya AS. Benar. Mungkin bener nih katanya. Iya, benar. Mungkin bener nih. Terus dilaporkan kalau pembunuhnya Alan Showery dan modusnya itu pencurian sebenarnya. Dia Perampokan lah ya. Perampokan lah. Dia mau ngambil perhiasannya untuk Ya. kasih ke pacarnya. Ya, Berarti ya. si Alan Showery ini bucin. Ya bucin. Iya bucin. Benar. Jadi dia mau nyenengin pacarnya, temannya. tapi nggak ada duit. Iya. Jangan banyak gaya. Beli tiket nonton aja nggak bisa. Bukan dong, Bukan ya? perhiasan. Oh iya. Terus iya. perhiasan. Oke. Kalau nggak mampu nggak usah, jangan sok-sok kaya. Iya benar. Ada sih. Terima aku apa adanya dong. Nah, gitu kan. Jangan apa adanya ya. Iya, jangan ada apanya. Ada apanya ya benar. Oke. Jadi akhirnya karena inisialnya pas nih, Interesting kata polisi. Tertarik lah polisi. Ini kayaknya mungkin bener nggak sih? Iya benar. Akhirnya didatangin lah si Alan Showery ini. Dapatlah datanya ya. Dapatlah. Awalnya si Alan bilang kalau dia memang di malam kejadian itu ke rumahnya si Terestia. Oke, makin kuat nih. Tapi konteksnya di sana dia tuh mau benerin TV. Benerin TV. Dan memang benar katanya. Jadi Terestia itu minta tolong dia untuk benerin TV di kamar apartemennya. Iya, apartemennya. Tapi kata si Alan karena tidak ada alat yang bisa dipakai, Dibutuhkan. dia pergi. Pulang ya. Oke. Jadi dia ngaku ke rumahnya, Ya. ke kamarnya, tapi nggak ngaku dan membunuh. Benar. Terus polisi nggak kehabisan akal. Iya benar. Tadi laporannya apa? Dibilang Benerin TV. pembunuhan dan pencurian. Sama si detektif, dia ditelepon, dicari ceweknya si Alan nih. Oke. Cewek ini dicari. Oke, ceweknya ya. Dicari, ditelepon, ditanya, Sis, bener nggak nih? Gua dengar lu dikasih perhiasan sama si Alan ya? Oh iya, cantik sih. Gitu ya? Nggak tahu. Pokoknya si ceweknya langsung mengiyakan. Ya. Karena kan polisi kan. Benar. Mengiyakan. Terus polisinya langsung minta perhiasannya kembali gitu. Diminta kembali. Akhirnya si ceweknya si Alan langsung ngebalikin perhiasannya karena nggak mau ada masalah kan? Iya benar. Nggak dibalikin. Begitu dikembalikan, si pihak kepolisian langsung nelfon kerabat dan keluarganya Terestia. Dia manggil keluarganya dan teman-teman dekatnya gitu. Oke. Untuk mastiin perhiasan ini benar punya Terestia apa enggak. Oke. Akhirnya keluarganya datang dan bilang kalau itu memang perhiasannya si Terestia. Teman-teman kantornya pun bilang kalau itu memang perhiasan dia karena pernah dipakai beberapa kali pas dia kerja. Di rumah sakit gitu. Iya. Berarti dia nabung kaya juga dia nih. Benar. Namanya kerja itulah bagian kerja. Iya. Jadi begitu semuanya iya nih punya Terestia gitu. Nggak banyak ngomong lagi, langsung ciduk. Ya. Ciduk begitu diinterogasi. Kayaknya dia nih bukan jadi ini kayaknya si Alan ini tuh penjahat oportunis. Apa tuh maksudnya? Penjahat yang memang karena ada kesempatan. Kata Bang Napi. Iya benar. Jadi itu bukan penjahat yang benar-benar jahat. Iya benar. Nggak butuh waktu lama untuk polisi mendapatkan jawaban kalau dia tuh yang membunuh. Iya. Enggak. Cuman lo ngebunuh nggak? 15 menit lah. Iya benar. Nggak rapi lah ya. Iya. Akhirnya dia mengakui kalau dia memang yang ngebunuh Terestia Basa. Dengan cara seperti itu. Dan tapi saksi dia pertama kali sebutin ke polisi kalau dia pulang itu memang benar. Cuma setelah pulang dia balik lagi. Saksinya siapa tuh?
Nggak ada saksi. Nggak ada saksi. Oh, dan dia bilang emang dia pulang dulu. Iya, jadi itu dia bilang, dia kan tadi bilang dia ke rumah Terestia untuk benerin TV. Nggak ada alatnya. Nggak ada alatnya dia pulang, bener. Iya benar. Tapi dia balik lagi. Oh, bawa alat tuh nggak? Bawa alat, pisau alatnya tapi. Oke. Pisau alatnya, iya. alatnya dan alat untuk ngebakar gitu. Jadi begitu yang masih dalam tanda tanya gua, kenapa ditelanjangi? Apakah ada pelecehan seksual atau apa? Kita nggak tahu sih gua. Tapi pokok kondisinya begitu datang ditelanjangi terus ditikam. Iya, paham. Ditikam, habis itu dibakar. Oke. Jadi ditangkap lagi ya. Oke. Tapi bangsatnya nih si Alan. Begitu di persidangan dia tidak mengakui. Berkelit. Oke. Dia bilang, "Enggak, gua nggak bunuh." Di sidang. "Enggak, gua nggak bunuh." Pasti integrasi. Pas ngomong ke detektif ya kepolisian itu dia udah mengaku. Tapi pas di sidang tidak mengakui. Dia tidak mengakui. "Enggak, saya nggak bunuh." Iya. Tapi ada yang aneh nih. Oke. Ada yang aneh. Selama persidangan, sepanjang persidangan kan biasa 1, 2, 3, 4 kali kan, sampai yang terakhir kan. Hingga sebelum sidang terakhir, dia tuh kekeh bilang kalau bukan yang bunuh. Oke. Tapi tiba-tiba di persidangan terakhir, dia tiba-tiba mengakui semua perbuatannya. Ada isunya, ada kabarnya, katanya kayaknya dia didatangin sama setannya si Terestia. Kalau enggak nggak mungkin dia tiba-tiba dari yang kekeh bilang enggak. Sidang ini kan. Iya, tiba-tiba dia langsung putar balik gitu. Iya, gue ngaku gue yang ngebunuh gitu. Dan dia menerima semua sanksi dia. Iya, paham. Jadi banyak teori yang mengatakan kalau dia didatangin sama setan Terestia. Kan lu bayangin nih lu tidur anteng-anteng baring di sel gitu kan. Benar. Baca buku gitu. Iya dong gitu. Baca buku. Buka gadget enggak mungkin sih. Enggak ada. Baca buku dan lain-lain. Mikir gue pasti dibebasin nih. Gue tinggal bilang enggak aja. Terus tiba-tiba Mas mengakui. Mas Alan gitu. Kayak Susana ya. Susana dong ini. Orang Filipina. Oh iya. Pimak ya. Enggak dong, itu Jadi apapun itulah, entah benar apa enggak, akhirnya si Alan Shower ini mengakui kejahatannya kalau memang dia yang ngebunuh si Terestia Basa. Dan menurut gua di mana cukup menarik ya. Ya iyalah. Gila. Jadi dia memungkiri guys. Padahal detektif udah interogasi, dia mengakui kalau dia yang bunuh. Tapi pas persidangan dia tidak mengakui. Dan yang menarik tuh menurut gua si Terestia tuh kayaknya nggak terima banget tuh. Ya iyalah. Maksud lu udah bunuh gua nggak ada salah sama lu nih. Lu udah rampok gua, bunuh gua. Terus lu nggak mau mengakui gitu, udah ketangkep masih. Aduh. Dan lu bayangin kalau semua setan-setan yang dibunuh bisa kayak Terestia. Penjahat nggak ada yang bisa lari bro. Iya sih benar. Tapi gua bisa jadi detektif sih sebenarnya. Cuman susah juga. Sudah. Oke, jadi singkat kata itulah akhirnya kasus akhirnya tertangkap. Ternyata pembunuhnya adalah teman sekantor juga yang kerja di rumah sakit. Yaitu Alan Showery. Yang dengan kejam udah ngebunuh Terestia Basa hanya demi perhiasan dan terlihat kaya. Benar. Oke. Itulah dia. Kasus Terestia Basa, sang hantu yang memecahkan kasusnya sendiri. Interesting. Ya itulah guys ya. Dari kasus yang kita ambil ini, kejahatan itu bukan karena ada nih dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Bang Napi bener. Waspada lah makanya. Tapi menurut gua tuh kasus ini menarik karena terjadi di Amerika gitu. Iya makanya. Negara yang dimana tidak percaya dengan setan. Iya, makanya dong. Iya. Tapi itu harusnya setan Anda dong. Itu kan suara doang. Oh, poltergeist ya. Poltergeist kan. Tapi enggak loh, ini dimimpiin loh. Berarti ada wujudnya. Oh iya sih benar. Tapi di wujudnya enggak kayak kuntilanak juga kan. Iya. Pasti kan kayak orang manusia kan? aja kan. Kalau kita ada sisa aku dibunuh gitu kan mungkin. Kita enggak tahu kan. Udah. Ya makanya. Enggak seram itu juga. Sudah. Oke, baiklah Mas Poling, silakan ditutup. Iya. Gimana guys kasus ini? Sangat menarik kan? Menyeramkan kan? Seram dong pasti ya kan? Seram. Jadi buat kalian nih yang mungkin ada ide kasus apa lagi yang mau kita angkat ataupun apapun yang mau kita bahas, langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka selain suka channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Apalagi Mas? Dan buat kalian yang ingin mengirimkan cerita atau bahan-bahan yang mau kita bahas, bisa langsung kirim via DM
atau ke email kita. Benar. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kita dan nyalakan tombol lonceng. Dan Apaan tuh? buat teman-teman yang tinggalnya di sekitar daerah Pontianak Iya benar. dan mau sharing-sharing cerita, kontak kita aja. Nanti Langsung. kita kasih tempat. Calling ya. Oke lah, mungkin kita akhiri dulu video kali ini. Gua Poling, Gua Suara Gaib. kami yang pamit. Bye.